Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biidhari sayyidil bashar walhamdulillahilladzi arsala rasulahu binil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghaffar wal jabbar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin nuril anwar wa ala alihil akhyar wa man tabi'ahum ila yaumil qarar, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sadiqul masduq fi haditsih man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, al hadis aw kama qala. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para penyayi, para asatid asatidah, abil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Anas Suwoko MPD selaku penasihat Masjid Nur Hidayah, semua para ustadz-ustadzah yang hadir yang tidak dapat kula sebutaken setunggal-setunggal, para tokoh masyarakat, para muhibbin wal muhibbat li Rasul, para pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang hadir fa insyaallah min ahlil jannah, min ahlil jannah wa min ahlil jannah, fa insyaallah kelak akan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah bi qalbin salim. Allahumma amin. Para muhibbin wal muhibbat rahimakumullah, alhamdulillah peringatan Maulidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nur Hidayah ini alhamdulillah semakin tambah meriah. Semoga semua siapapun yang bersedekah dalam bentuk makanan, minuman ataupun uang siapapun, dipastikan Allah akan mengganti. Kenapa demikian? Dengan alasan pada malam hari ini kita memperingati hari kelahiran Sayyidul Mursalin, pimpinan para rasul. Beliau pun juga dikatakan khairul bashar, sebaik-baik manusia, khairul anam, sebaik-baik manusia, khairul insan, sebaik-baik manusia. Kalau saja panjenengan memperingati ulang tahun untuk anak, jenengan bisa berkorban berapa juta. Tetapi kali ini kita memperingati hari kelahiran orang yang terbaik sedunia, bahkan di seluruh alam ini. Yang dikatakan alam niku nopo? Ma siwallah, apapun selain Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah menghadirkan laulaka ma khalaqtul aflak,
Jika tidak karena engkau Muhammad, jika tidak karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam dunia seisinya ini. Ada pertanyaan lagi, kenapa yang dijadikan sebagai peringatan untuk umat Islam maulidnya kok cuma Nabi Muhammad, kok tidak nabi-nabi yang lain? Ada banyak jawaban secara kompleks di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis, termasuk juga dalam hadis qudsi. Di dalam surah Al-Anbiya Allah menghaturkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Apakah alam malakut, alam yang ada di atas langit para malaikat? Apakah itu alam insani, alam manusia? Apakah alam jin? Apakah alam hayawan? Apakah alam nabati? Pokoknya semua alam, masih wallah, apapun selain Allah. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam itu pernah bertanya, ya Allah, nikmat terbesar mana yang pernah kau turunkan ya Allah? Allah menjawab, nikmat yang terbesar yang aku turunkan adalah biwujudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adanya, lahirnya Nabi Muhammad. Ini nikmat yang terbesar yang Allah turunkan. Sehingga Allah pernah menghaturkan dalam hadis qudsi, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Adam, jika tidak karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Wa ma khalaqtul jannah, dan aku tidak akan menciptakan surga. Masya Allah. Jadi dengan adanya Maulidir Rasul, tujuan utama menika napa? Maulidir Rasul, tujuan yang utama dan yang terutama adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menurunkan nikmat yang terbesar, yaitu biwujudi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nikmat yang terbesar. Jadi andai kata orang yang golongan kita katanya dengan Maulidir Rasul bid'ah, dia tidak mau dengan adanya Maulidir Rasul, ini berarti orang termasuk orang yang kufrun nikmah, mengkufuri, menentang kenikmatan berarti orang ini. Kenapa? Yaitu tidak, jawaban sudah jelas. Allah mengaturkan tadi, saya ulang lagi kepada Nabi Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Jikalau tidak karena Nabi Muhammad, aku tak akan menciptakanmu Adam. Wa ma khalaqtul jannah, dan aku tidak akan menciptakan surga. Yang tadi diaturkan oleh Allah dalam hadis qudsinya, laulaka ma khalaqtul aflak. Jika tidak karena engkau Muhammad, tidak karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam dunia seisinya ini. Berarti Allah menciptakan surga karena Nabi Muhammad. Allah menciptakan Nabi Adam, Ibu Hawa juga karena Nabi Muhammad. Allah menciptakan langit, bumi, dan apapun seisinya ini karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah dikatakan sebagai khairul anbiya, sebaik-baik para nabi, dan kita umatnya pun kecipratan kebaikannya apa? Kita dikatakan sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Sebelum nantinya orang para nabi yang masuk surga, awwalu may yadkhulul jannah, orang yang pertama kali masuk surga kelak adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsummal anbiya, kemudian nabi-nabi yang lain. Dan juga kita dijadikan sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Sebelum umat nabi yang lain, maka yang lebih dulu masuk ke dalam surga golongan umat Nabi Muhammad ini yang akan dimasukkan dalam surganya Allah lebih dahulu. Demikian pula Allah pernah menghaturkan, mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, ya Musa, atuhibbu Allah yanalaka
ba'sun yaumal qiyamati. Musa, tidak inginkah engkau sekiranya dirimu kelak di hari kiamat tidak mengalami kelaparan? Qal, ilahi na'am Gusti, nggih, saya ingin tidak akan mengalami kelaparan di hari kiamat. Allah mengatakan fa'aksiris salata ala Muhammadin alaihi salatu wassalam, maka perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa salli ala Muhammad. Sungguh begitu mulianya Rasulullah. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sekitar 1000 tahun, tapi Allah pun sudah mengaturkan, jikalau kamu ingin tidak kelaparan di hari kiamat, perbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat para muhibbin muhibbat, insya Allah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita dengan keikhlasan hati kita. Rasul akan hadir di majelis ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, muhibbin wal muhibbat li Rasul. Di dalam sebuah hadis diaturkan, kelak orang akan menginginkan keselamatan di hari kiamat, siapapun orangnya, sehingga ketika umat manusia berkumpul jadi satu di dalam mahsyar, suatu tempat yang datar, tidak ada gundukan, tidak ada lubang, tempat yang merata, tidak ada pepohonan, dan umat manusia dihimpun dalam keadaan urotan wa usotan, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tanpa alas kaki. Matahari hanya jarak 1 mil, bukan 1 kil. Orang dulu itu mungkin karena ngajinya ngaji pendengaran salah dengar, 1 mil dibilang 1 kil. Jaramat begitu sangat, waktu itu sangat mengharu, sangat menyedihkan. Semua umat manusia pasti akan menginginkan keselamatan. Banyak orang berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad karena Nabi Adam selaku awalul bashar, pertama kali manusia di dunia ini, ingin mendatangi Nabi Adam agar bagaimana? Untuk dimohonkan syafaat kepada Allah. Ya Adam, antau awwalu basyarin, kaulah orang yang pertama kali di muka bumi ini. Isfa'lana, berilah aku syafaat, mohonkan kepada Tuhanmu sekiranya Allah segera memberikan keputusan. Nabi Adam mengatakan, aku tidak pantas mendapat kedudukan tersebut. Kenapa? Karena aku dulu pernah di sorga, karena gara-gara aku melakukan larangan Allah, aku dikeluarkan dari sorga. Datangilah Nuh alaihi salam, karena dialah sebagai awalul mursalin, orang utusan yang pertama kali. Datanglah Nabi Nuh, berbondong-bondong orang di waktu itu mendatangi Nabi Nuh agar ingin mendapatkan syafaat dari Allah, pertolongan. Ya Nuh, ringkasnya mohonkan pertolongan kepada Allah, sekiranya Allah memberikan keputusan yang ringan kepada kami. Aku tidak bisa dan tidak pantas, karena gara-gara doaku semua umat manusia tenggelam dalam banjir bandang. Aku nggak pantas. Tetapi datangilah Ibrahim, dia sebagai Khalilullah, kekasih Allah, datang berbondong-bondong umat manusia kepada Nabi Ibrahim untuk meminta syafaat. Tetapi Nabi Ibrahim pun juga sama mengatakan, nggak pantas aku mendapatkan kedudukan itu, karena aku seumur hidupku aku pernah berdusta 3 kali. Karena kedustaan 3 kali, Nabi Ibrahim niku mboten saged paring syafaat, sedangkan saya panjenengan cuman ping kalih kedustaan yang kita lakukan. Kali kalau wau injing, kalau wau dalu, kalau wingi nane, kalau seminggu kepengker, kalau tahun biyen. Nanti masuk kali sing tengah, kali benjing, kali ben, masya Allah. Banyak kedustaan yang kita lakukan. Nabi Ibrahim dalam seumur hidupnya berdusta 3 kali, tidak bisa memberi syafaat, nggak pantas. Datangilah Musa, karena dia sebagai kalimullah, maka berbondong-bondong umat mendatangi Nabi Musa untuk minta syafaat. Nabi Musa pun juga tidak pantas. Kenapa? Karena pernah membunuh kaum Kipti, ditempeleng langsung pecah.
nggak pantas, datangilah Isa. Maka berbondong-bondong di waktu umat mendatangi Nabi Isa karena dia selaku ruhullah, rohnya Allah. Datanglah berbondong-bondong mendatangi Nabi Isa, tetapi Nabi Isa pun juga mengatakan gak pantas aku mendapatkan kedudukan itu. Kenapa? Karena aku malu dengan umatku, aku dijadikan sebagai anak Allah, ibuku dijadikan sebagai permaisuri Allah. Malu aku kepada umat, gak pantas. Datangilah orang yang paling mulia, Sayyidul Bashar, Sayyidul Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Adam ketika masuk surga, di pintu surga sudah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad belum wujud, jarak 5.000 tahun lebih dengan Nabi Adam, tetapi spanduk Nabi Muhammad sudah terpampang lebar jutaan tahun yang lalu di pintu surga. Mudah-mudahan dengan kitab Mahabbah lir Rasul, semoga dengan kita memperbanyak sholawat, Rasulullah menghaturkan, ya, man ahabba syai'an kathura zikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, pasti dia akan banyak menyebutnya. Karena itu gunakan di bulan Maulidir Rasul ini perbanyak sholawat, maka dia akan mendapatkan harapan besar keselamatan baik di dunia, di alam kubur, terutama di akhirat yang merupakan darul khulud. Mudah-mudahan semua yang hadir menunjukkan rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, sehingga harapan besar kita benar-benar dianggap sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang pantas untuk memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita akan bisa berkumpul kembali kelak di dalam surganya Allah bi qalbin salim. Harapan besar akan bisa bertemu dengan orang yang sangat mulia, yang sangat kita harapkan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selaku takmir dan selaku Rais Ria Desa Sukarja menghaturkan terima kasih atas semua yang telah memeriahkan dengan maksud untuk takzim, mengagungkan Maulidir Rasul. Semoga Allah akan membalas dengan yang lebih banyak, yang lebih baik, dan akan menjadikan syafaat terbesar untuk panjenengan sami. Bikin pada tahun-tahun depan lebih meriah daripada ini dengan takziman li Maulidir Rasul fa insyaallah. Kurang dan lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kula panjenengan sedaya mengakhiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam malam hari ini kita berharap mudah-mudahan kita dicatat sebagai pecinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu safa'atuh wa yarju rahmatahu wa rafatahu. Allahumma bihurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikina ala manhajihil qawim
اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واكشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سر الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد